Cakupan sharing hari ini, cakupan pelatihan hari ini, pada prinsipnya ini pelatihan AMOS bagi awal. Jadi memang lebih diutamakan bagi mereka yang belum pernah menggunakan sama sekali, atau mungkin yang sudah menggunakan tapi lupa begitu. Ya, materi lanjut untuk AMOS seperti multi group ataupun two step memang belum dibahas dan didiskusikan hari ini. Hari ini materi kita masih sebatas pada AMOS untuk data keuangan, seringkali disebut dengan data rasio, dan juga untuk data laten, yang seringkali banyak digunakan untuk penelitian di bidang sumber daya manusia. Kemudian di dalamnya ada pengujian moderasi dan mediasi, kemudian dilanjut dengan first order dan second order untuk AMOS. Kapan sih AMOS itu digunakan? Ya, pada dasarnya AMOS itu seperti regresi biasa, mengolah pengaruh variabel satu pada variabel yang lain, gitu. Jadi pengaruh A ke B diuji bisa pakai AMOS. Kelebihannya pakai AMOS itu bisa mengolah secara simultan. Kalau variabel dependennya itu lebih dari satu. Jadi misalnya variabel dependennya ada 3, kalau saudara pakai regresi berbasis SPSS, nanti ngolahnya regresi 3 kali, karena dependennya ada 3. Nah, pakai AMOS bisa sekali olah dan bisa selesai. Dan yang kedua, kapan digunakan? Ya, kita bisa mengolah variabel mediasi. Jadi pengaruh mediasi itu bisa diolah. Jadi misalnya mediasi itu dari A berpengaruh ke B dulu, kemudian berpengaruh ke C. Jadi iklan berpengaruh ke niat beli, baru ke keputusan pembelian. Nah, niat beli itulah pemediasinya. Ya, bisa diolah secara sekaligus. Ya, kalau diolah dengan regresi pakai basis SPSS, ya mesti dengan pendekatan Baron dan Kenny yang langkahnya banyak, gitu. Ya, banyak orang salah mengerti dengan mengatakan bahwa program AMOS itu hanya untuk data laten, data yang dari kuesioner. Ya, sebenarnya AMOS itu bukan hanya untuk data laten, untuk variabel laten, tetapi juga untuk variabel observe. Nah, hari ini kita akan coba kedua jenis variabel itu. Nah, sebelum saya berlanjut ke materi nanti, sekedar mengingatkan saja bahwa data itu bisa bersifat nominal, ordinal, interval, dan rasio. Data nominal itu misalnya jenis kelamin, laki-laki, perempuan, pendidikan terakhir, SD, SMP, SMA. Data ordinal misalnya roti ini enak, roti itu lebih enak. Jadi ada perbedaan di data ordinal. Ya, cuman tidak ada jaraknya antara enak dan lebih enak itu seberapa jauh. Data yang ketiga adalah data interval yang seringkali nanti akan dijelaskan sebagai variabel laten, begitu. Interval. Nanti akan dijelaskan di slide setelah ini. Dan data rasio. Data rasio itu adalah data yang banyak digunakan oleh teman-teman yang biasa meneliti keuangan. Misalnya penjualan, total aset, ketersediaan dana, jumlahnya berapa, umur seseorang, tinggi badan seseorang, itu data-data real yang disebut dengan data rasio. Ya, jadi yang pertama kita akan nanti belajar variabel observe yang teramati, yang seringkali datanya kita sebut dengan data rasio, itu bagian pembelajaran kita yang pertama nanti. Kemudian di bagian pelatihan yang kedua nanti menyangkut yang namanya variabel laten, yaitu variabel yang nggak bisa diukur dengan satu pertanyaan saja,
tetapi harus dengan beberapa item pertanyaan atau pernyataan. Seperti misalnya mengukur kepemimpinan, nah itu ada 20 item atau lebih. Mengukur kinerja, kalau itu persepsi ada 5 item atau lebih. Gitu. Nah, variabel itu namanya variabel laten. Ya, nanti kita akan masuk ke sini di bagian sharing yang kedua. Nah, saya akan menunjukkan beberapa slide dulu tentang apa yang akan kita lakukan kalau kita mau mengelola data observe. Tapi tolong Amosnya jangan dibuka dulu, nanti kita akan buka sama-sama. Ya, nanti kita akan buka sama-sama. Saya sudah share lewat panitia ada beberapa macam data begitu, beberapa buah data yang berbasis SPSS, maka inisialnya SHV. Apa harus pakai belakangnya SHV? Enggak. Amos itu pakai data berbasis Excel juga bisa. Hanya saja mesti disimpan dengan inisial XLS. Kalau dengan Excel yang terbaru, otomatis tersimpan sebagai XLSX, nanti malah nggak kuat dia bukanya. Ya, kita akan masuk nanti, pertama biar tak tunjukkan dulu beberapa contoh slide, baru nanti kita akan menggambar bersama. Yang kita mau olah itu modelnya begini. Ada variabel independen, saya sebut di situ X. Gitu. Ada variabel mediasi, saya sebut itu ME. Gitu. Ya. Kemudian ada dua dependen, Y1 dan Y2. Ya. X, ME, Y1 dan Y2. Kalau saudara mau mengolah ini pakai regresi, bisa saja. Dari X ke ME, ME ke Y1, ME ke Y2. Ya harus begitu memang. Tetapi kalau saudara akan menyelesaikan ini dengan Amos, nanti bisa sekaligus, bisa diolah sekaligus. Nanti kita akan coba sama-sama. Nanti yang akan kita gambar semacam ini, saudara. Yang akan kita gambar semacam ini. Ya, ada X, ada ME, begitu. Ada Y1, ada Y2. Tolong dipahami di sini ada E1, E2, dan E3 itu error. Maksudnya error adalah konsep dasar regresi itu Y sama dengan A plus BX plus E. Jadi Y selain dipengaruhi oleh X, juga dipengaruhi oleh variabel lain yang kita tidak sebut. Nah, konsepnya error itu semacam itu. Ya, sekarang kita akan coba. Silahkan program Amosnya bisa dibuka, saudara. Silahkan program Amosnya bisa dibuka. Nah, kalau terbuka nanti semacam itu. Ya, silahkan saudara bisa kalau di Windows 10 ada search program, silahkan diketik Amos Grafik begitu. Nah, kalau Amos grafiknya sudah terbuka, nanti jadinya semacam ini. Tampilannya seperti ini. Nah, semoga saudara sudah pada bisa terbuka. Tolong bisa dicermati bahwa Amos saya ini, yang saya share screen ini tampilan default-nya itu portrait. Ya, tampilan default-nya itu portrait. Biasanya karena sering gambar kita itu banyak variabel di dalamnya, maka kita lebih enak ubah tampilan portrait ini ke landscape. Ya, caranya, tolong saudara klik di view, diklik, kemudian di bawah view itu ada interface properties. Ya, view, kemudian di situ ada interface properties. Silahkan interface properties-nya diklik. Nanti akan keluar tampilan semacam ini. View, interface properties, nanti akan keluar semacam ini.
Di bagian agak tengah itu ada paper size. Paper size itu tulisan di tempat saya itu portrait letter. Tolong diganti dengan landscape saja A4, kertas standar kita itu kalau lagi menulis. Diganti dengan landscape A4. Nah, kemudian tampilan kertas saya ini sudah jadi landscape. Nah, kalau sudah jadi landscape, ini interface properties bisa ditutup. Ya, saya harap tampilan saudara sudah sama dengan punya saya. Jadi begini tampilannya semacam ini. Ya, sekali lagi saya ulang, view, interface properties, kemudian paper size-nya diubah menjadi landscape dan A4. Kalau sudah menjadi landscape, silahkan ditutup. Nah, berikutnya saudara, sebelum kita bekerja, kita mengambil data dulu. Ya, tolong saudara perhatikan di sini ada banyak icon. Saya tidak menjelaskan semuanya ya saudara, nanti saudara belajar mandiri lah. Begitu, kalau sudah pernah nyoba, belajar mandirinya biasanya lebih mudah. Ya. Untuk mengambil data, kita klik di sini, yang seperti gambar tabel Excel begitu. Itu tulisannya select data file. Ya, diklik itu select data file. Nanti tampilannya akan keluar semacam ini. Ya, saya cancel dulu. Klik di select data file. Kemudian tampilannya semacam ini. Terus kita cari data kita. Ya, klik file name. File name. Saya gunakan data yang pertama yang namanya rasio, saudara. Saya pakai data yang pertama namanya rasio. Rasio diklik sekali, kemudian open. Ya. Sebentar saya akan tunjukkan isinya data kayak apa, tapi saudara tidak usah mengikuti prosedur ini. Ya, saudara berhenti di tampilan yang di sini dulu. Soalnya kadangkala kalau membuka SPSS itu kecepatan tiap komputer berbeda. Biar saya yang tunjukkan datanya seperti apa. Kalau saya mau tahu datanya itu, saya tinggal klik view data. Saya tinggal klik view data. Nanti SPSS-nya akan terbuka. Kalau ini datanya sudah ada, saudara klik OK. Ya, klik OK. Kemudian datanya sudah masuk ini. Tapi kita juga pengen tahu. Kita juga pengen tahu datanya itu menyangkut variabel apa saja. Silahkan saudara klik di sini. List variable in dataset. Saudara klik. Nanti variabel yang ada di data saudara itu akan nongol di sini. Nah, sekarang kita akan menggambar, saudara. Kita akan menggambar. Nah, tolong perhatikan, ini data rasio. Jadi, kita pakai di sini, kotak. Tulisannya adalah draw observe variable. Draw observe variable. Saudara klik sekali saja, nanti dia akan seperti menyala begitu. Kemudian di sini jadi seperti kotak di layar. Kalau diklik sekali lagi, hilang kotaknya. Ya, jadi yang mesti saudara lakukan adalah gambar, klik di sini, draw observe variable, bawa ke tujuan. Ada dua cara untuk bikin gambar kotaknya itu. Tinggal diklik begini, nanti akan jadi sendiri kotaknya. Kalau saudara mau membatalkan perintah, tinggal undo, edit, kemudian undo.
Atau saudara menggambar seperti saya ini. Diklik, kemudian di layar, diklik jangan dilepas ya, kemudian diseret. Buatlah ukuran sesuai yang saudara mau. Misalnya jadinya begini, oh terlalu besar, ya sudah undo lagi. Saya buat lagi. Nah, kira-kira sekian lah. Nih. Kotak yang pertama sudah jadi. Kemudian saya menggambar kotak yang kedua untuk variabel yang kedua. Akan sangat bagus kalau ukurannya sama persis. Tetapi kalau saudara menggambar satu demi satu tidak mungkin sama persis ukurannya. Jadi paling enak ya saudara di-copy begitulah. Maka tolong ke bagian icon, di bawah jari menunjuk ke atas itu ada gambar seperti mesin fotokopi. Duplicate object. Itu, duplicate object. Silahkan diklik sekali saja duplicate object itu. Nanti dia menyala, kalau 2 kali nanti hilang lagi sorotannya. Sekali saja duplicate object. Nah, nanti di layar akan kelihatan seperti gambar mesin fotokopi terbuka ini. Di bawah ketujuan yang mau di-copy, diklik dan jangan dilepas. Bawa ke tempat tujuan. Kemudian dilepas. Gitu. Kemudian diklik, dibawa ke tempat tujuan yang diinginkan. Kemudian dilepas. Diklik, dibawa ke tempat tujuan. Salah tempatnya. Kalau salah tempat, nggak usah undo, saudara. Saudara bisa memindahkan ini. Cara memindahkannya sederhana sekali. Saudara kalau pindahan rumah kan mesti pakai truk, ya kan? Nah, itu di samping mesin fotokopi itu ada gambar truk, tulisannya move object, truk warna merah itu. Silahkan truknya diklik, terus yang mau dipindah, ditaruh truknya itu, klik jangan dilepas, dibawa ke tempat tujuan. Nah, saudara bisa memindah apapun dimanapun. Ya. Dan ini. Kalau sudah, mari kita kasih nama variabelnya. Memberi nama variabel sederhana sekali, saudara. Silahkan pointernya dibawa ke variabel in the dataset tadi. Kalau kebetulan pas hilang, ya silahkan diklik di sini lagi. Place variable in the dataset. Klik di sini, list variable in the dataset, klik, gitu. Kemudian tolong diklik yang X dulu. Klik jangan dilepas ya, kemudian diseret, dibawa ke sini. Pastikan ini X-nya ada di dalam kotak ya. Pastikan ada di dalam kotak. Jadi kalau kejadiannya begini, nah ini X-nya tidak di dalam kotak, tapi X-nya memiliki kotak sendiri, itu berarti salah. Tinggal edit, undo. X-nya diklik, ditaruh di tempat tujuan. Nah, ME diklik, ditaruh di tempat tujuan. Y1 diklik, ditaruh di tempat tujuan. Y2 diklik, taruh tempat tujuan. Itu. Pak, kalau saya salah ini bukan Y2 tapi Y1 gimana? Tinggal ditumpuki saja, saudara. Y2-nya ini kan jadi Y1 sama Y1 di sini. Tumpuki saja. Y2-nya diklik, dibawa ke tempat yang benar. Lepas. Ada. Variabel sudah dinamai. Variabel sudah dinamai. Yang saya lakukan berikutnya adalah panah hubungannya. Panah hubungan, saudara lihat di sebelah kiri,
itu ada panah satu arah. Tulisannya draw pad begitu. Kalau diarahkan ke sini, klik aja sekali, klik. Mana yang berpengaruh kemana? X1 diklik, sorry bukan X1, X ya. X diklik, jangan dilepas, taruh ke ME, lepas. ME diklik, jangan dilepas, taruh di Y1. ME diklik, jangan dilepas, taruh ke Y2. Wah, gambarnya kurang cantik, karena ini gambarnya garisnya nggak benar. Undo saja. Tapi selain undo, saudara juga bisa menghapus pakai erase object, tanda silang. Klik di tanda silang, mana yang mau dihapus, diberi tanda silang itu, kemudian diklik. Kemudian klik lagi panahnya. Nah, ini lebih cantik sedikit lah. Nah, gitu. Terus, harus dipahami bahwa, saya tadi sudah sampaikan di depan, AMOS itu kayak regresi, mesti ada errornya untuk setiap variabel dependent. Di AMOS itu istilahnya variabelnya bukan dependent-independent, tapi endogen dan exogen. Yang paling kiri, X itu disebut dengan variabel exogen. ME, Y1, Y2 disebut dengan variabel endogen, karena dipengaruhi oleh variabel yang lain. Nah, semua endogen diberi error. Errornya, tolong lihat di bagian bawah itu, bawah cabang-cabang itu ada kotak dengan titik putih, add unique variable. Add unique variable, silahkan diklik. Mana yang mau dikasih ini? ME. Oke, diklik aja di sini. Nah, saudara nggak mau taruh di atas, mau taruh di bawah, tinggal diklik aja terus, nanti dia akan muter. Terserah saudara mau taruh di mana, boleh dah. Nah, ini. Oke, ini juga dikasih error. Ini juga dikasih error. Jadi topik kita hari ini itu gemar menggambar, saudara, begitu. Kayak anak kecil mainan gambar begitu. Tapi ini bermanfaat untuk pengelolaan data kita. X, ME, Y1, dan Y2 sudah diberi nama. Ini bulat-bulat ini juga harus diberi nama. Cara paling mudah, biar nggak usah inputi satu demi satu, saudara tinggal klik di plugin, kemudian saudara bawa ke name unobserved variable. Name unobserved variable. Diklik. Nah, nah, sebentar kita mau ngolah. Tetapi kalau saudara mengerjakan regresi, biasanya beta atau besarnya pengaruh itu kan biasanya untuk yang terstandardisasi. Kita ambil itu, bukan ambil data raw. Makanya yang mesti saudara lakukan, tolong klik di view dulu. Kemudian klik di analysis properties. Klik di view, kemudian klik di analysis properties. Nah, terus kemudian saudara klik di output. Output. Tidak perlu dikliki semua saudara yang ada di situ. Tidak perlu dikliki semua yang ada di situ, ya. Tergantung kita butuh apa saja. Walaupun kadang orang suka iseng gitu dikliki semua, kemudian muncul outputnya terlalu banyak malah bingung sendiri. Jadi kali ini yang saya butuhkan hanya standardized estimate. Dah itu saja dulu. Kalau standardized estimate sudah diklik, maka saudara tutup ini. Kemudian saudara simpan dulu. Kalau dia nggak disimpan, dia nggak mau ngolah.
simpan dulu, saudara simpan di mana bebas. Gitu. Saudara simpan di mana bebas, asal saudara ingat saja di mana nyimpannya. Gitu. Ya, kemudian kasih nama. Saya kasih nama di sini rasio. Saya kasih nama rasio. Kemudian kalau sudah saya save, nah, kemudian saya save. Kemudian kalau sudah disimpan, ya kalau sudah disimpan, nyimpannya kan pakai gambar disket ini ya. Ya, pakai gambar disket ini untuk menyimpan. Saudara bisa juga pakai ini, cuman ribet. Pakai yang di sini saja lah, lebih mudah. Save current path diagram. Ya, simpan. Kemudian diolah. Caranya mengolah, atasnya icon simpan tadi. Seperti touch piano itu, yang ada putih hitamnya itu. Kalau diarahkan pakai pointer, tulisannya calculate estimate. Ya. Oh ya, saudara, ini kan belajar melaju terus begini. Mungkin saudara juga ada yang belum paham, masih coba-coba. Jangan khawatir kalau saudara mau belajar dari saya lagi, rekaman video ini akan ditaruh di YouTube oleh panitia. Jadi bisa diikuti lagi dari awal begitu. Ya, oke, saya teruskan. Calculate estimate, diklik. Kalau nilai chi-square-nya sudah keluar, itu berarti sudah selesai. Ya, karena orientasi hari ini itu bukan bahas detail, tapi bagaimana melakukan sesuatu, maka saya langsung to the point saja. Karena tadi kita pengen menguji X berpengaruh ke ME apa enggak sih? ME berpengaruh sama Y apa enggak sih? ME berpengaruh sama Y2 enggak sih? Nah, kita lihat hasilnya di gambar disket tadi sebelah kirinya, itu kalau diklik akan ada tulisan view text. View text. Ya, view text. Silahkan diklik view text ini. Ya, silahkan diklik view text ini. Oke, nanti akan keluar hasil semacam itu. Ya, tolong saudara kalau udah keluar hasil, boleh di maximize, boleh di minimize, boleh. Ya, tolong diklik estimate-nya. Tolong diklik estimate-nya.